Selamat siang teman-teman. Ini ketiga kalinya saya membuat video di spot yang sama. Jadi di tepi sungai kecil dan di tepi jalan alternatif antara Karanganyar dan Metisih. Dan saat ini cuacanya mendung. And mostly di sini memang walaupun mungkin panas tetap sejuk ya, karena ini sudah mendekati wilayah Metisih yang dingin ya. Jadi walaupun terkadang panas pun di sini tetap relatif lebih sejuk dibandingkan di sebelah barat dari tempat ini ya. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas dua filsafat. Yang satu filsafat kejawen yang mengajarkan tiga hal. Manusia itu ojo gumunan, ojo kagetan, ojo aleman. Yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya manusia itu jangan gumunan, jangan mudah heran, jangan getunan, ya, bukan kagetan tapi getunan. Ojo gumunan, ojo getunan, jangan mudah menyesal, dan ojo aleman, jangan manja. Tiga pesan ini, jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, jangan manja, sebenarnya berbasis pada satu keyakinan bahwa kehendak Tuhan pada diri kita ini pasti selalu baik. Apapun yang nampak sekarang, walaupun mungkin sekarang nampaknya situasi yang kita hadapi kurang begitu baik menurut kita saat ini, menurut pemahaman kita yang belum utuh, tetapi at the end of the day, overall semuanya baik. Jadi jangan gampang heran apapun yang terjadi pada kita. Banyak sekali kalau kita sudah berumur lebih dari 30 tahun, bahkan mungkin yang lebih muda dari itu pun, kita sudah melihat banyak sekali jatuh bangun dalam hidup kita. Mungkin dalam hidup kita sendiri banyak sekali keberhasilan, banyak sekali kegagalan. Begitu juga di hidup orang lain. Kita melihat 10 tahun yang lalu mungkin sebuah perusahaan yang terbesar di Asia, usaha tekstil terbesar di Asia, yang bahkan militer Amerika Serikat dan militer Korea Selatan pun memesan seragam militer di sana, di perusahaan kita di Indonesia. Tapi kemudian beberapa 2 tahun yang lalu bangkrut dan tutup, yang membuat ribuan orang di PHK. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat besar yang tidak bisa runtuh, dan tidak ada sesuatu yang sangat kecil yang terlihat remeh-temeh dan terlihat hina dan lemah yang tidak bisa bangkit dan kemudian menjadi pemenang. Kita semua sudah melihat berbagai sisi itu, sehingga kita tidak ojo gumunan, jangan gampang heran. Ojo ketunan, jangan gampang menyesal, artinya mungkin kita merasa bahwa pilihan kita salah. Tapi yakinlah, ketika pilihan kita didasari atas niat baik, segala sesuatu yang nampak salah itu sejatinya diarahkan Tuhan pada blessing in disguise, pada keberkahan yang bisa kita lihat later, mungkin much later. Sesuatu yang kita sesali, kenapa kok saya tidak bisa menikah sama seseorang, atau saya tidak diterima di sebuah sekolah, atau tidak diterima di sebuah pekerjaan.
di perusahaan idaman saya. 5 tahun, 6 tahun kemudian baru terungkap blessing in disguise-nya. Jadi berkah tersembunyinya di balik kejadian itu, atau pekerjaan atau seseorang itu tidak bisa kita dapatkan. Atau hikmah, ya, dalam bahasa kita blessing in disguise mean hikmah. Hikmahnya baru terungkap. Mungkin bisa cepat, mungkin later, mungkin much later, but at the end of the day jangan gampang menyesal, karena selama niat kita baik pasti kita akan sejalan dengan kemahabaikan Tuhan. Yang ketiga pesannya, ojo aleman, jangan manja, karena kualitas diri kita itu sebenarnya berasal dari kekuatan kita, bukan dari keberuntungan kita. Mungkin kita beruntung lahir di keluarga orang kaya, di keluarga berada, tapi itu karena hasil tumpukan karma baik kita, yang apabila kita tidak kembangkan dengan karma baik di masa sekarang, dengan kekuatan di masa sekarang, maka kekayaan dan keberuntungan itu pun bisa habis, bisa lenyap, ya. Sehingga ojo aleman, jadilah kuat, jadilah tap, karena dari kekuatan itulah keberuntungan kita bisa terus berlanjut, kebaikan-kebaikan kita terus bisa kita maintain dan bisa kita pertahankan. Itu satu sisi, yaitu filsafat Jawa, ojo gumunan, ojo getunan, ojo aleman. Suatu ajaran yang terlihat fix, sangat scientific, yang bisa kita terapkan, sangat praktikal, ya, sangat praktis. Itu bisa kita praktekkan ajaran itu. Di satu sisi ada satu filsafat dalam ajaran Islam yang menganjurkan kita untuk selalu kagum dan takjub akan penciptaan Tuhan ini, akan keberadaan kita ini, sehingga kita dalam setiap detik kita lewatkan dalam kekaguman kita betapa keberadaan kita di dunia ini adalah mukjizat. Jutaan kisah cinta, jutaan kisah patah hati yang pada akhirnya mengantarkan kita ke dunia ini. Bisa Anda bayangkan, baru orang tua kita saja, satu pasangan, itu mungkin dulu ibu saya putus dari pacarnya untuk ketemu bapak saya, begitu juga bapak saya bercerai dengan istrinya yang pertama untuk menikah dengan ibu saya, baru jadi saya. Itu baru satu pasangan, belum dari bapak dan ibunya, ibu saya, bapak dan ibunya bapak saya, yang masing-masing individu ini mengalami jutaan kisah. Mungkin baru berapa puluh tahun saja sudah berapa puluh ribu orang yang terlibat untuk bisa mengantarkan kita untuk datang secara fisik ini ke dunia. Betapa luar biasanya skenario Tuhan itu. Di satu sisi kita diajarkan hal-hal praktis yang filsafat Jawa tadi, ojo gumunan, ojo getunan, ojo aleman. Di satu sisi kita mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya adalah the religion of all, agama orang yang gumunan. Islam itu ada agamanya orang gumunan, sehingga sedikit-sedikit kita subhanallah, masya Allah. Betapa banyak elemen yang terlibat supaya saya bisa duduk di sini dan membuat video ini. HP saya, motor saya, kemudian langit, bumi, rumput, air, awan, gemawan, semuanya ini saat ini bersatu supaya terkumpul dan secara realitas ada saat ini untuk saya capture dalam video ini. Betapa luar biasa. Artinya semuanya itu tidak bertentangan. Filsafat Jawa yang ojo gumunan tidak bertentangan dengan agama Islam yang menuntun kita untuk senantiasa takjub akan penciptaan Tuhan. Semuanya benar. Jadi kebenaran itu memiliki banyak sisi, sehingga orang yang spiritual adalah orang yang luas dalam melihat kebenaran.
Suatu saat kita tersenyum, gembira, bahagia melihat orang yang kita cintai bahagia, karena kita bisa membahagiakan orang yang kita cintai. Di sisi lain, kadang kita sedih karena ditinggal orang yang terkasih. It's okay. Tangis, tawa, suka duka, kaya miskin, itulah hidup. Itulah sisi kebenaran. Tinggi rendah, apa yang terlihat benar dan apa yang terlihat salah, dua-duanya pun merupakan sisi kehidupan, sisi kebenaran, sisi-sisi Tuhan. Ada Rama, ada Rahwana, ada Pandawa, ada Kurawa, ada Yesus, ada Judas, ada Muhammad, ada Quraisy, ada siang, ada malam. Itulah sisi kehidupan. Demikian teman-teman, saya Rahman Darmawan dari Mati Jawa Tengah. Terima kasih.